198. Ratusan anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS se-Bandar Lampung menjalani rapid test pada Kamis pagi. Rapid test diadakan di seluruh puskesmas yang ada di Bandar Lampung, salah satunya di Puskesmas Rawat Inap Kota Karang. Pada hari pertama untuk wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur terdapat 198 KPPS dari 400 anggota mengikuti rapid test. Selain anggota KPPS, rapid test juga diikuti anggota Linmas. Menurut pihak puskesmas, rapid test tersebut wajib diikuti. Rapid test tersebut diadakan supaya pelaksanaan pilkada serentak seluruh panitia pemilihan sehat dari COVID-19. Hal itu agar pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Para peserta tes nantinya akan menerima hasil melalui pesan WhatsApp atau via telepon. Kalau teknisnya sesuai dengan informasi yang kami dapat dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, untuk keterangan hasil kami tidak berhak memberitahu, yang berwajib itu Dinas Kesehatan Kota. Makanya kita langsung nanti setelah hari ini melakukan rapid, itu kami langsung online, kemudian kirim data beberapa orang yang dinyatakan reaktif atau non reaktif, itu nanti yang Dinas Kesehatan Kota yang berhak memberitahu. Meski sudah menjadi kewajiban, para peserta menilai informasi tentang pelaksanaan rapid test tersebut terkesan mendadak. Mereka mengaku baru mendapat informasi tes tersebut Rabu malam. Hal itu menjadi penyebab belum semua anggota KPPS atau Linmas yang mengikuti rapid test. Agak jauh kabarnya gitu, jangan terlalu dekat gitu. Kadang kan kita namanya orang punya kegiatan kan, jadi takutnya pas ada kegiatan yang mendadak, mau nggak mau nggak bisa, apalagi tadi. Oh, informasinya terkesan mendadak begitu. Ya, informasi ini biasanya dari mana, Mas? Dari pihak PPK atau dari pihak PPS? Dari mana? RT langsung. Dari RT atas. Sementara itu, pihak tim medis mengonfirmasi bahwa pelaksanaan rapid test akan dilaksanakan hingga tanggal 28 November 2020. Jika ada anggota KPPS yang dinyatakan reaktif, maka akan langsung dinyatakan gugur. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Komisi Pemilihan Umum Waikanan menerima sebanyak 333.643 lembar surat suara untuk Pilkada 9 Desember mendatang. Surat suara tersebut kemudian dilipat oleh petugas yang telah ditentukan yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Waikanan. Pihak KPU melibatkan 26 orang dari warga sekitar kantor untuk mengerjakan melipat kertas surat suara tersebut. Melipat surat suara ini menerapkan protokol kesehatan. Para pelipat juga telah di rapid test untuk memastikan mereka sehat dari COVID-19. Surat suara pilkada yang diterima KPU Waikanan ini dikemas dalam 167 kotak kardus. Kami siang dari 61 kardus yang dibuka, pihak KPU telah menemukan 80 lembar surat suara yang rusak. Surat suara yang dianggap rusak tidak bisa dipakai tersebut, yakni karena sobek, surat suara terdapat bercak tinta, warna cetakannya tidak jelas atau buram, dan lembar surat suara tidak simetris. Yang seharusnya, tapi masih ada yang kurang-kurang. Kemudian yang surat yang kita temukan rusak pada hari ini sebanyak 36 ya. 36. Belum nyampe, nanti terakhir mungkin kita laporkan kembali. Jumlah kerusakan surat suara ini diprediksi akan bertambah. Pelipatan surat suara di kantor KPU Waikanan ini diprediksi akan selesai selama 4 hari. Untuk Pilkada Waikanan pada 9 Desember 2020 akan diikuti oleh 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Paslon nomor urut 1 yakni Juprius Rina Marlina, paslon nomor urut 2 dari petahana yakni Raden Adipati Surya Ali Rahman. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Sebagai gerbang Sumatera, Kota Bandar Lampung memiliki potensi menjadi kota metropolitan, dan saya bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan, peduli atas keamanan, kenyamanan, dan memberikan solusi untuk segala masalah seperti pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, dan keagamaan. Bersama saya, Diko Menoja ZP, untuk Bandar Lampung Baru.
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. M. Yusuf Kohar, calon Wali Kota Bandar Lampung. Tulus Purnomo Wibowo, calon Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Saatnya Yusuf Tulus membantu memperjuangkan masalah infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, membangun dari bawah dan pinggiran. Tetap dilanjutkan program gratis Pemkot Bandar Lampung. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020, YouTuber coblos nomor 2. Eva Duyana dan Dedi Amarullah datang untuk melanjutkan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Eva Duyana dan Dedi menjamin akan melanjutkan program yang selama ini telah berjalan, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan jalan dan jembatan, bantuan keagamaan, peningkatan ekonomi kerakyatan, santunan uang duka, dan bantuan biaya rekening listrik masjid setiap bulan. Mari bersama melanjutkan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Coblos nomor 3, Eva Duyana dan Dedi Amarullah sudah terbukti.